Pemirsa, apa kabar daftar pencarian orang atau DPO kasus Vina dan Eki? Pertanyaan ini entah telah dijawab oleh polisi, terutama Polda Jawa Barat, setelah Peggy Setiawan menang pra-peradilan pada bulan Juli lalu. Membekuk DPO sangat harus dilakukan untuk membuktikan bahwa kasus kematian Vina dan Eki adalah kasus pembunuhan dan bukan kasus kecelakaan. Tapi orang yang disebut sebagai DPO itu benar-benar ada atau fiktif. Topik ini akan kami bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu Wakapolri tahun 2013-2014, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, dan pakar hukum pidana Asmi Syahputra. Pak Asmi, Pak Ugro, terima kasih sudah hadir di studio. Saya ingin mulai dulu ke Pak Asmi. Kita buka-bukaan lagi, Pak, tentang DPO. Fiktif atau beneran ada? Dan kalaupun fiktif, dari mana kesimpulan itu muncul? Ya, dalam satu perkara pidana, maka pintu masuk menjadi penting. Kalau kita lihat pintu masuknya, LP-nya kan tanggal 31 Agustus 2016. Ya. Di 31 Agustus 2016 itu bermula, kalau kita lihat BAP-nya, jam 18.30. Yes. 18.30 bermula dari ketemunya di teleponnya Aep sama Dede pada waktu itu 16.30. Ya. Terus 5 menit dari situ setelah ditelepon mereka sampai di TKP langsung angkut. Oke. Terus berarti itu ada spare waktu 18.30, 16.30. Ya. Oke. Terus itu langsung dibawa ke unit narkoba untuk dilakukan interogasi, ada 2 jam. Tapi yang jadi masalah adalah itu kan bagaimana orang, jadi Pak Rudiana sudah sebutkan di dalam BAP-nya pada waktu itu, kita lihat BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus tersebut, bahwa ada orang yang 11 orang, 8 orang, dan 3 orang katanya itu sudah dinyatakan kabur. Di dalam BAP nomor 10 itu tadi juga disebutkan bahwa Pak Rudiana dengan timnya, rekannya, itu sudah ke desa yang namanya Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, yang kalau dari petanya itu adalah arah ke Brebes. Oke ya. Dan dari katakanlah Desa Mundu ke Polres itu memakan waktu kalau naik kendaraan 40 menit. Jadi PP itu udah hampir 80 menit. Ya. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada 8 orang yang diperiksa, ditangkap, diangkut, ya, dalam waktu spare 2 jam, terus dia harus ke Desa Banjarwangun tadi. Ya. Dia katakan, karena itu terkonfirmasi, karena bahwa beliau sudah ke rumah pelaku dan rekannya. Pelaku siapa ini maksud Pak? Yang DPO tadi, yang kabur. Jadi 8 kan diangkut tuh. Dia bilang dia sudah ke sana. Itu terkonfirmasi dalam berita acara sidang. Tapi apakah kalau memang mereka fiktif, apakah di situ disebutkan salah satu dari 4 itu, 3 atau 4 itu? Yalah, sekarang kita lihat. Polisi membuat pada waktu itu ada namanya atas nama Peggy, ya, tanggal 15 September pada waktu di Reskrim, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar pada waktu itu bikin 4 DPO. Tanggal 15 ini dah ada Panji, ada Dani, ada Peggy Perong, dan ada Andi. Nah, jadi bagaimana Pak Rudiana bisa tahu? Jadi ini adalah kalimatnya Pak Rudiana tanggal 31, padahal Aep belum diperiksa, Dede belum diperiksa, orang-orang ini kita belum tahu segala macam, tapi sudah disebutkan ada loh nama-nama ini. Padahal interogasinya hanya berapa menit tuh untuk 8 orang. Secara umum saja, baik orang umum atau katakanlah siapapun yang punya pengalaman melakukan pemeriksaan, itu tuh kayaknya nggak mungkin. Rasanya tidak mungkin dalam time frame dalam itu time frame 2 jam tadi harus ke arah Desa Banjarwangun. Dan ingat ya, waktu dia melakukan itu sudah dia temui ke rumahnya. Dalam hukum itu namanya penggeledahan. Karena masuk ke rumah orang. Ya. Berarti di situ harusnya di dalam berita acara DPO Polda udah jelas namanya siapa, nama jelasnya siapa, bapaknya siapa, fotonya ini juga udah jelas. Karena dalam penggeledahan itu atau mereka turun ke sana itu tuh harus ada kepala desa atau ketua RT-nya segala macam. Dan sayangnya itu tidak terkonfirmasi. Hanya seolah di timnya Pak Rudiana aja yang menyatakan. Pak Rudiana dan teman-temannya kemarin yang turun dalam tim tersebut. Jadi ada pelanggaran. Satu, dia sudah sebutkan nama sebelum itu. Kedua, penggeledahan yang dilakukan atau turun tadi tidak tervalidasi. Gitu loh. Pak, ini bagaimana?
Karena seharusnya kalau tervalidasi muncul bahwa kami sudah ke lokasi, sehingga waktu dalam persidangan muncullah kepala dusunnya atau kepala desanya. Ini tidak ada, dan akhirnya kita bisa lihat dalam surat keterangan DPO tidak ada ciri-ciri spesifik, tidak ada alamat jelas. Padahal dia kan sudah ke lokasi rumah. Rumah itu kan entitas yang di situ sudah ada orangnya. Jadi patut diduga dalam rentang waktu 16.30 sampai beliau membuat laporan palsu tadi, laporan kepolisian 18.30. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga sehat selalu dirahmati Allah dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian kasus Vina Cirebon dan juga Egy ini masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Karena apa? Belum aja terungkap apa kasus yang sebenarnya terjadi yang menimpa pada Vina dan juga Egy, antara pembunuhan ataupun kecelakaan. Dan tentunya kita semua sudah tahu bahwa para terpidana ini dijebloskan dalam penjara karena didakwa sebagai pembunuh dan juga pemerkosaan. Namun yang sedang diangkat kembali dalam pembicaraan kasus Vina ini adalah masalah DPO, yang mana DPO ini sampai sekarang itu tak kunjung didapatkan oleh kepolisian, yang mana kepolisian tersebut sudah merilis orang-orangnya, akan tetapi di situ sudah banyak kejanggalan-kejanggalan dalam perilisan nama-nama DPO dan juga ciri-ciri dari DPO tersebut. Kita tahu ada beberapa DPO yang diantaranya dulu sudah sempat ketangkep, yaitu Peggy Setiawan atau Peggy Perong yang dimaksud dalam BAP dalam keterangannya. Dan ternyata Peggy Perong tidak terbukti melakukan apa yang didakwakan dalam dakwaan. Akhirnya Peggy Perong melakukan pra-peradilan, akhirnya bebas karena tidak terbukti Peggy Perong melakukan apa yang didakwakan, yaitu pembunuhan dan juga pemerkosaan. Lebih-lebih Peggy Perong ini dan juga DPO ini menjadi pelaku ya yang sangat vital atau dibilang pelaku utama dalam masalah pembunuhan dan juga kasus pada Vina dan juga Egy di tahun 2016 yang lalu. Bahkan Bang Azmi menyampaikan, ya, bagaimana mungkin dalam rentan waktu yang mungkin sedemikian singkat itu, Rodiana dan juga kawan-kawannya itu menginterogasi mengangkut 8 orang tersebut yang sekarang menjadi para terpidana dan kemudian menetapkan DPO. Nah, dengan keterangan mereka menetapkan DPO yaitu dengan sudah mengunjungi rumahnya ya, atau bahasanya bisa dikatakan menggeledah sampai ke rumah orang-orang DPO. Kalau sudah datang ke rumah DPO otomatis ya sudah tahu ya, sudah tahu namanya siapa, bapaknya siapa, alamatnya mana, kemudian ciri-cirinya siapa, dan sebagainya, harus sudah tahu. Dan itu pun ada kata-kata penggeledahan dari polisi, itu pun juga harus ada konfirmasi atau mungkin ya dibilang sebagai lapor kepada perangkat desa yang ada di situ, ataupun kepala dusunnya, ataupun kepala desanya. Dan ternyata di situ tidak ada validasi bahwa apa yang dilakukan oleh Rodiana dan juga kawan-kawannya itu mendatangi rumah DPO itu nggak ada bukti yang di situ ada pendampingan oleh kades maupun kepala dusunnya. Kemudian dari rilis DPO yang rilis oleh Polda Jabar itu pun sangat aneh. Kenapa kok dibilang aneh? Itu menurut Bang Azmi ya. Dibilang aneh karena dalam situ ciri-cirinya ya mungkin ada ciri-ciri, akan tetapi tidak ada fotonya. Sudah bisa menampilkan ciri-ciri tapi tidak ada fotonya. Bagaimana mungkin orang bisa menetapkan DPO-nya ini tapi nggak ada fotonya, bahkan sketsanya aja tidak ada. Inilah dan menjadi sesuatu yang dianggap janggal oleh pakar-pakar ahli pidana. Jadi mereka menganggap semuanya itu adalah banyak kejanggalan. Maka dari itu patut diduga adanya sebuah rekayasa dalam penyidikan kasus Vina Cirebon ini. Ingat guys, patut diduga ya, bukan menvonis ya, patut diduga. Karena apa? Menurut Bang Azmi itu banyak kejanggalan yang terjadi dari keterangan-keterangan yang tertuang dalam BAP maupun dalam putusan-putusan.
Di antara juga ada masalah DPO itu tadi, yang nyatanya sampai sekarang belum pernah terungkap. DPO-nya mana, guys? Laporan kepolisian 1830, ini rasanya tidak mungkin. Pak Asmi, bukankah kalau kita sebut nama Peggy, entah itu Peggy Peron, entah itu Peggy siapa yang dimaksud dalam DPO itu, sempat ada ini brosur atau apa yang selebaran DPO, ada ciri-cirinya, disebutkan kupingnya, ada tindiknya, dan segala fisiknya disebutkan di situ. Kemudian kalau kita mengambil kesimpulan bahwa ini adalah semuanya fiktif, bagaimana kemudian kita bisa memahami ini sebagai suatu skenario? Kalau memang ada sosok orang yang disebut Peggy itu, kita berangkat dari Peggy dulu. Yang jelas, saya tidak melihat dalam surat DPO yang dikeluarkan, daftar pencarian orang yang dikeluarkan oleh Peggy, tidak ada ciri-ciri yang tindik segala macam. Yang dijelaskan adalah tinggi 160, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam. Boleh ditunjukkan di kamera, Pak Asmi? Ya, tidak ada nih. Kalau kita bilang yang dikeluarkan tuh sangat umum sekali, Desa Banjarwangu, Kabupaten Mundu, padahal udah di 7 rumah. Itu juga hal yang sama terhadap Panji, Dani, dan Andi. Oh iya, sama. Semua tidak ada ciri-cirinya. Tidak ada ciri detail, padahal syarat DPO itu salah satunya harus melampirkan foto. Ini ada Panji yang juga tidak muncul namanya, tapi udah disebutkan. Okay. Ada Dani juga. Ini ada 4 nih namanya. Tapi yang dimasukkan ke dalam berita acara termasuk dakwaan hanya 3. Sekali lagi kalau saya lihat peran-peran Andi, Dani, dan Peggy Perong ini kan peran-peran vital. Yang menusuk pakai samurai, yang memerkosa segala macam, ya kesannya supaya dibentuk itu sadis, ya kan, sadis, kejam segala macam. Aktornya. Ya, jadi ini adalah pelaku utama, kita bilang gitu, tapi di by design. Karena dari keterangan yang lain kan cuma bawa bambu, mukul segala macam. Oke. Gitu. Ini kita lihat kok bisa 1830 tanggal 31 Agustus udah ditentukan. Oke. Ini sebagai pengetahuan publik, Pak Ugro, apa yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian ketika menetapkan sebagai seseorang sebagai DPO? Apa yang langsung dilakukan? Ya, kembali kepada peristiwanya dulu. Kalau menurut ceritanya si Aibtu Rudiana ini kan dia melihat, mendengar, dan mengalami sendiri seperti itu. Padahal itu benar-benar adalah keterangan palsu. Ya kan? Nah, yang kedua, kalau dia merasa mengetahui, mengalami dan mendengar sendiri, ya kan? Dia pangkat Aibtu. Bisa menangkap beberapa orang, 8 tadi, 3 yang masih DPO, kemudian melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda itu berapa? Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu, ini kan luar biasa. Tapi itu atas seizin Kasat Serse. Seizin, tapi seizin itu kan harus seizin diambil alih. Kalau seorang Kasat Serse mengizinkan, dia tidak mengambil alih dan diserahkan Aibtu, menurut saya itu juga salah fatal. Kalau seorang Kasat Serse sudah tahu dan ini peristiwa ada 2 orang yang meninggal, harusnya ditangani oleh Kasat Serse di situ. Jadi menurut saya penentuan DPO tadi, karena tadi dijelaskan sama Bang Asmi tadi terlalu pagi. DPO ini tidak semudah seperti membuat daftar pesanan kalau mau pesan makanan, bukan. Harus dibuktikan dengan peristiwanya apa, alat buktinya apa, kemudian perannya bagaimana nih. Nah, kalau misalnya dia peran utama, sekarang 8 yang ada ya udah misalnya ditahan dulu nih. Dalami dulu yang 3 ini dicari, bukan dibikin DPO. Kalau dibikin DPO itu nanti kira-kira oke lah, berkas kalau mau masuk ke jaksa kan ada di pengiriman berkas pertama, kemudian kembali lagi bolak-balik itu, terakhir DPO nggak ada masalah. Tapi kalau kita mengikuti skenario ini, Pak Ugro, DPO itu kan tujuannya supaya masyarakat juga turut membantu melaporkan ketika orang atau fotonya yang ada di DPO itu mereka jumpai di satu tempat, misalnya seperti itu kira-kira. Dan itu untuk membantu polisi dalam pencarian, namanya juga daftar pencarian orang. Tapi apakah cukup dengan selembaran seperti itu? Ya, kan ada manajemen penyidikan berdasarkan peraturan Kapolri. Saya mikir begini, DPO seorang tersangka tuh alat bukti cukup nggak di situ? Kalau setiap status tersangka dipanggil 2 kali tidak bisa DPO, berapa DPO? Okay. Nah, ini yang kadang-kadang terlalu mudah membuat DPO seperti itu. Jadi DPO itu
menurut saya nih pengalaman, sebaiknya kalau sudah diserahkan P21 lengkap, baru dibuatkan DPO. Ini belum tertangkap sampai sekarang, sampai diserahkan itu. Kan ada penyerahan tahap 2 itu, dari penyidik ke kejaksaan. Sampaikan bahwa yang 3 tidak bisa ditangkap, itu DPO, itu nggak ada masalah. Tapi kalau di awal sudah DPO, buat apa ditulis dari awal sudah DPO di situ? Bahkan ada ya sudah beredar ya, menurut seperti yang disampaikan oleh presenter tadi, bahwasanya ada selembaran mungkin kertas yang berisi informasi tentang DPO itu tadi, bahwasanya ada ciri-cirinya, yaitu ada tindik ya, ada tindik, sebuah tindik, entah itu di kuping atau gimana, menurut apa yang disampaikan oleh presenter tadi. Akan tetapi hal itu dibantah oleh Bang Azmi, dibantah dengan Bang Azmi, dan menunjukkan lampiran dari selembar DPO ada 4 itu tadi. Dan ternyata di situ dalam selembaran itu yang menerangkan tentang DPO itu tadi, satu, tidak ada fotonya, bahkan tidak ada ciri-ciri spesifik yang seperti disebutkan oleh presenter, yaitu ada tindiknya. Bang Azmi tidak menemukan di situ adanya ciri-ciri yang disebut dengan tindik dan segala macamnya. Hanya menjelaskan tentang apa itu nama, kemudian ciri-cirinya rambut tinggi, jangan itu kan, dan sebagainya. Kemudian Pak Ugroseno juga ikut menanggapi, guys. Pak Ugroseno ikut menanggapi tentang apa yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana ya. Waktu itu Ibtu Rudiana. Jadi Pak Ugroseno itu sangat apa ya, kritis juga ya, kritis juga, unik ya cara pengomentarinya Pak Ugroseno untuk apa yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Bagaimana seorang Ibtu itu bisa melangkai 6 pangkat, langsung bisa menembus Polda. 6 pangkat dilangkai oleh seorang Ibtu. Dan saya sendiri nggak begitu paham ya tentang pangkat-pangkat itu tadi. Jadi apa yang disampaikan Pak Ugroseno ini sangat hebat sekali bagi Ibtu Rudiana. Seorang itu bisa melangkai 6 pangkat seperti yang di video tadi, guys. Aku nggak bisa untuk menjelaskan ke situ ya, guys ya. Jadi ya ada keunikan tersendiri dalam kasus Vina Cirebon ini ya. Ya, begitu juga dengan menetapkan DPO, kata Pak Ugroseno itu nggak semudah seperti kita pesan makanan gitu, nggak semudah itu. Maka ya lagi-lagi ya ada apa namanya, patut diduga adanya sesuatu yang direkayasa. Ini patut diduga. Lagi-lagi kembalinya ke situ, guys. Terlalu pagi, terlalu dini. Jadi apa kesimpulannya Pak Azmi? Ya, orang-orang ini ada nama yang memang tidak ada, terbukti teman-teman kepolisian pada waktu tidak ada follow up, sampai akhirnya terjadi perhatian publik pada waktu itu. Jadi 8 tahun ya tidak ada follow up, apalagi dengan katakanlah ini unprofesional, unprosedural, gitu kan, bahwa bagaimana mungkin seorang Polda bikin ciri daftar pencarian orang tanpa foto, spesifik, dan segala macam. Biasanya teman-teman seperti yang tadi, kita harus memastikan bahwa orang ini benar-benar pelaku atau tidak. Jadi kan dari orang subjek hukumnya, tempatnya, dan waktunya. Gitu loh. Ini harus clear dalam tindak pidana umum. Jadi teman-teman kepolisian biasanya udah memastikan itu. Oh, ini loh rumahnya, sekolah terakhirnya di sini, kawannya di sini. Dia akan cek media sosialnya begini. Sehingga dapat nih, oh ternyata ini ada keterkaitan nih. Orang ini, geng yang 8 ini dengan ini. Tapi setelah kita lihat, ini kan terbukti akhirnya. Semua keterangan-keterangan yang timnya Pak Rudiana dalam persidangan pada waktu itu, yaitu ada Pak Rudiana, ada Pak Gugun, ada Pak Dodi, Pak Andi, ini kan dibantah semuanya. Bahwa keterangan itu tidak benar. Bahwa mereka membantah 8 terdakwa itu tidak benar gitu loh. Bahwa itu terjadi. Ini yang menjadi pertanyaan, nama ini kok bisa muncul kabur dibilang oleh Pak Rudiana, padahal Dede belum diperiksa, Aep belum diperiksa. Gitu loh. Hanya bermodalkan interogasi yang sebenarnya sangat rawan. Teknik interogasi dalam tindak pidana umum itu tidak bisa serta-merta. Makanya tadi Kapolri bilang saintifik. Sayangnya semua udah bilang, baik Pak Dodi, baik Pak Gugun, Pak Andi, semuanya ngaku ada CCTV. Ya. Gitu loh. Kami sudah lihat CCTV di lokasi kejadian. Ingat loh, lokasi kejadian. Yes. Ada lokasi kejadian berarti ada peristiwa. Tapi kenapa tidak dibuka? Kalau itu adalah teman-teman yang katakanlah terdakwa hari ini atau terpidana 8 itu adalah pelakunya,
tinggal buka. Ya. Tapi itu kenapa tidak dilakukan? Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini supaya bikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan ya lagi-lagi peristiwa perbuatan itu bisa jadi tidak ada atau ada orang lain sebenarnya melakukan, bukan orang yang 8 hari ini kita hadirkan. Komnas HAM sendiri sudah menyelesaikan penyelidikannya, sudah memiliki kesimpulan ada 3 pelanggaran dalam kasus ini, tapi sayangnya tidak bisa dibuka begitu saja. Ada oknum juga yang sudah diberikan sanksi, tapi lagi-lagi nama itu juga tidak dibuka. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Ugro, harusnya seperti apa Komnas HAM kalau sudah ada temuan itu, dipublish kah, di follow up kah, seperti apa nantinya? Tapi kita tunda dulu di segmen berikutnya, pemirsa tetaplah bersama kami. Komentar Bang Azmi, bagaimana mungkin ya sekelas Polda menentukan ciri-ciri DPO kok tanpa foto? Ini sekelas Polda, guys. Ini kritikan dari Bang Azmi, komentar dari Bang Azmi. DPO yang dirilis oleh Polda nggak ada foto. Ini menjadi pertanyaan yang besar dari Bang Azmi. Kemudian bagaimana mungkin juga seorang Rudiana itu sudah menyebutkan nama-nama di antaranya DPO itu tadi, sedangkan itu Rudiana mengaku mendapatkan informasi dari Aib dan juga Dede, sedangkan Aib dan Dede ini diperiksa setelah itu Rudiana diperiksa. Yang saksinya aja belakangan, sedangkan Ibu Rudiana itu duluan. Ini menurut Bang Ami juga suatu kejanggalan. Bahkan kawan-kawan Rudiana pun yang dalam atau BAP atau putusan belum tahu juga tuh. Yang tadi disebutkan Bang Azmi ada Pak Dodi, Pak Gugun, siapa lagi itu, yang polisi-polisi itulah. Mereka menyebutkan bahwa ada CCTV di lokasi. Ada CCTV di lokasi, artinya apa? Tanggapan Bang Azmi, kalau ada CCTV di lokasi berarti ada kejadian, kan begitu. Tapi anehnya kenapa kok tidak dibuka? Nah, inilah pertanyaan besar dari Bang Azmi. Maka dengan adanya kejanggalan-kejanggalan itulah ada CCTV di lokasi kejadian tapi tidak dibuka. Maka lebih-lebih lagi-lagi Bang Azmi ini ya mengomentari patut diduga lagi-lagi. Patut diduga ada sebuah rekayasa. Patut guys. Ya kan apa? Dibuat alat bukti kan CCTV-nya tapi tidak diduga. Maka lagi-lagi patut diduga. Gimana guys? Komentar kalian tentang apa yang disampaikan oleh Bang Azmi dan juga Pak Ugro Seno? Masuk akal atau tidak? Dan tentunya kita belum tahu ya. Apakah yang disampaikan Pak Ugro Seno dan juga Bang Azmi ini benar atau salah? Atau sebaliknya? Yang disampaikan oleh Ibu Rudiana dan juga kawan-kawannya dan juga mungkin Polda yang memilih depo itu ya bisa benar bisa salah. Intinya sama-sama ada kemungkinan salah dan juga benar. Tentunya kita sebagai masyarakat selalu mengawal kasus ini. Kita pantau terus seperti apa kasus Vina ini, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Kita tinggal tunggu keputusannya dari kepolisian Polisi Republik Indonesia. Silakan komentar yang bisa, nggak perlu memvonis sana benar, sana salah, nggak perlu. Kita mencari kebenaran, kita mencari informasi nanti yang benar-benar itu benar. Tinggal tunggu keputusan dari Mahkamah Agung benar ya atau majelis. Pokoknya itu nantilah, tinggal nunggu informasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.